wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada komunitas One Day One Jokes. Takbir. Kalau aku lemes, teman-temannya jadi lemes. Takbir. Coba kalau takbir. Saya boleh berdiri atau harus duduk ini? Dulu ya. Loh ini ngaku nih. Saya ucapin terima kasih kepada komunitas Odoj. Yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan buat kita semua insyaallah. Saya ucapkan terima kasih. Kenapa? Terus terang dari tadi saya istighfar, sedih. Saya pikir Pak, gak pernah terbayang saya ngisi di Istiqlal, masjid paling terbesar se-Asia Tenggara. Seorang yang hina, dulunya penuh banyak dosa, jauh dari Allah, setiap harinya maksiat. Hari ini saya berdiri di atas panggung, berhadapan dengan orang-orang yang soleh, solihah, ahli surga, ahli Quran. Dan mungkin ini yang membuat ibu saya juga bakal bahagia. Tidak pernah terbayangkan ada di tempat ini, apalagi menjadi seorang yang diamanahkan untuk mengisi di sebuah kajian. Saya berlindung kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini adalah sebuah ujian dari Allah. Izinkan nanti di akhir kepada panitia komunitas Odoj yang sudah mengamanahkan saya ngisi di sini, izin kalau bisa diundi dari panitia atau pengurus Odoj, saya berikan hadiah 1 tiket umroh. Masya Allah. Sebagai bentuk terima kasih yang gak bisa terbayarkan. Ini kenang-kenangan seumur hidup. Dah ya, sedihnya segitu aja ya. Capek sini-sini, beban banyak. Tuh, sedih. Sehat kan? Dari mana? Dari Lombok. Sendiri di sini. Ada yang bawa bayi, yang di depan ada yang bawa bayi. Yang lagi hamil ada. Ada 100.000 lebih. 100.000, 200.000 saya bagi. Ada lagi yang lagi hamil. Ya, saya sudah sampai janda, ada janda. Allahu Akbar. Baru yang hari ini yang jadi janda bahagia sekali. Janda ada janda. Saya Ustaz. Oh. Ya Allah. Yang jomblo ada. Masya Allah. Jomblo yang diri di
surga takbir. Ini lautan jomblo yang paling banyak sepanjang saya hidup. Oh siang ini yang luar biasa. Jomblo fisabilillah, semangat. Istiqomah sampai halal. Yang udah nikah ada? Mana? Yang udah punya suami? Hei, bahagia dengan suami hari ini? Kenapa tertekan gitu? Laki-laki yang sudah nikah hadir? Kenapa nggak mengaku? Mau nikah lagi? Sudahkah hati kita terisi dengan Al-Quran? Ini luar biasa. Yang dari tadi saya pikirin mau mikir materi apa lah, nggak usah dipikir-pikir aja lah. Gimana dikasihnya Allah. Tapi ketika sampai di atas ini, mikir lagi. Ada kalimat Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam yang luar biasa. Ma ahbabta syai'an, barang siapa dan tidaklah seseorang ketika dia mencintai sesuatu, maka kemudian apa yang dia cintai itu pastilah dia akan menjadi hamba dari apa yang dia cintai. Jika seseorang sudah mencintai sesuatu, pastilah dia akan menjadi hamba dari apa yang dia cintai. Kalau di Quran surat Al-Baqarah ayat 165, posisi di sebelah situ. Nggak tahu ya, sebelah mana. Jangan maksa, ilmunya orang beda-beda. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Cek. Suara sih hilang-hilang. Kayak perasaan kamu sama aku. Kadang sayang, kadang hilang. Apa sih tadi? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Ada manusia yang mencintai sesuatu, lebih mencintai itu daripada seharusnya dia mencintai Allah. Ada yang cinta sama klub sepak bola, yang sampai melihat seseorang yang beda klub sepak bolanya berani menghilangkan nyawanya. Ada nggak? Halo, assalamualaikum. Ada. Tapi kemudian kemarin kejadian selepas Kanjuruhan, mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi semua klub supporter yang ada di Indonesia, insya. Ini Jakarta, banyak pendukung Persija. Hadir? Saya Persib, antum Persija. Apa jadi marah? Alah, jujur aja. Gak jadi marah, kenapa? Karena yang di hatinya Allah. Kalau yang jadi marah, yang di hatinya, yang dicintanya akan memperbudak dirinya. Satu nusa, satu bangsa, gak boleh saling mangsa. Antar sekolah ada yang tawuran gak? Kalau di Jakarta masih ada yang tawuran, kumpulkan, kirim ke perbatasan Gaza. Kalau ada yang senang main Call of Duty, Point Blank, PUBG, FF, game guling. Enggak. Yang sering main game perang, kirim ke perbatasan Gaza, biar real life. Ada yang mencintai sesuatu lebih daripada mencintai Allah. Saya ingatkan, ada orang yang fisiknya sehat, jiwanya sakit. Orang yang fisiknya sehat, jiwanya sakit, meskipun fisiknya sehat tapi jiwanya sakit, itu sulit buat bisa datang ke masjid, sulit untuk bisa baca Quran. Fisiknya sakit, jiwanya sehat. Orang yang fisiknya sakit tapi jiwanya sehat, maka jiwa yang sehat akan memaksa fisik. Bercanda. Emang gue seneng gak punya suami yang rajin ngaji? Masya Allah, kamu lagi tidur di ngaji. Ya sih. Allah. Seneng gak punya suami yang rajin sholat? Oh, kamu lagi tidur di sholat. Oh. Makanya lihat Besti, Besti, assalamualaikum Besti. Nih, lihat mereka yang ada di sini. Lebih banyak cewek atau lebih banyak cowok? Lihat, mereka ini rebutan wanita soleh se-Indonesia.
Jangan dilihat dari hidung ireng. Meskipun mereka hitam, kucel, tapi mereka bertakwa kepada Allah, gak akan dia menyakiti kalian. Dia paling nanti ngechat, Ufti, Assalamualaikum, saya tadi yang hadir di Istiqlal. Saya lihat Ufti di instastory-nya Kak Boni. Mohon maaf Ufti, barangkali, maaf, ini saya sudah bilangnya dia Ufti. Barangkali Ufti belum ada yang deketin, boleh saya tayamum? Karena baru bilang, maaf kata Ufti, saya masih punya wudhu. Di rumah saya masih ada air. Oh maaf Ufti, astagfirullah, bukan tayamum, ta'aruf maksudnya Ufti. Oh ta'aruf, mohon maaf saya udah ada yang lagi dekat juga, lagi ta'aruf sama saya. Iya Ufti, barangkali kalau udah ada yang dekat sama Ufti juga, mau bisa jadi dipertimbangkan. Silakan Ufti untuk beristinja. Istinja, saya mau ketemu istihoroh. Oh iya Ufti, maaf astagfirullah. Namanya juga belajar. Anak muda, mumpung masih muda, tenaganya masih semangat, kata Dr. Yusuf Kordowi, Allah biharap. Anak muda seperti matahari yang bersinar di jam 12 siang, panas. Pakaian mana yang tidak kering? Panas, yang banyak tawuran, anak muda atau orang tua? Halo, Assalamualaikum. Orang tua tawuran saling mau lempar encok. Dikasih mercon, meninggal sakit jantung. Anak muda pakai parang yang 8 meter. Anak muda masih semangat, ngapalin Quran, baca Quran, belajar, datang ke setiap pembelajaran, ustaz-ustaz yang bisa ngajarin, gak usah malu. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat, yang penting belajar, siap. Yang udah bisa ngajarin, yang belum bisa siapa teman-temannya, diajak untuk bisa belajar. Gak usah gengsi, dakwah, gak usah nunggu kemudian senantiasa kita harus belajar ke sini. Yang penting kita tahu, ajarkan. Bisa ngaji, ayo ajarin yang belum ngaji. Ajak teman kita untuk senantiasa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Waktu habis. Astagfirullah. Terakhir saya izin. Sampai mana tadi? Hak Quran 1 dibaca, 2 dipelajari. Silakan datangi ustaz-ustaz yang luar biasa di sini. Di Jakarta banyak ustaz ulama-ulama yang luar biasa. Di Masjid Istiqlal sini ada. Kemudian di masjid-masjid yang lainnya silakan ada. Baca, pelajari, pahami. Silakan pahami. Ada kemudian mempelajari 1, kemudian kelurahan. Kalau bisa Pak Kaya 1 kelurahan ada 1 orang yang ahli nahwu sorot, belajar. Di Kiai Haji Taufikul Hakim di Jepara, bikin 1 program namanya program Amsilatik, cara cepat untuk bisa menghafalkan, mempelajari nahwu sorot atau membaca kitab kuning. Kata huruf bajari wahya minila, kata maula sya'ada fi an'ala, huruf zuru bala mukai marwata wa kafu wa qala alama. Huruf jar itu berupa minila, kata maula sya'ada fi an'ala, huruf zuru bala mukai marwata huruf kaf dan badan ta'ala dan mata, dan seterusnya. Silakan pelajari, baca, pelajari, pahami. Yang berikutnya hafalkan. Silakan hafalkan Quran. Gak usah malu di KRL baca Quran. Gak usah malu. Bawa Quran ke KRL. KRL, you know KRL? Yes. You know train? Yes. From Sunday market to Monday market. Pasar Minggu ke pasar Senin aja. Baincol to Depok. Bintaro ke Depok, ada nggak sih? Bawa di KRL, baca Quran, gak usah malu, pelan-pelan aja. Mantap, teman-teman Odos bisa kayak gitu. Odos kan rajin, wah baca Quran, hafalkan Quran, gak apa-apa di kereta ngapalin Quran, gak usah gengsi, gak usah malu, baca. Asal gak usah lebay. Begitu di kereta langsung Bismillahirrahmanirrahim. Itu mengganggu. Nanti ada yang ruqyah repot. Baca, pelajari, pahami, hafalkan, amalkan. Silakan. Orang yang senantiasa dekat dengan Quran, hatinya senantiasa lembut, lisannya senantiasa santun. Siap? Halo, Assalamualaikum. Orang yang senantiasa dekat dengan Quran, nunduk tapi nanduk. Hah, nunduk tapi nanduk? Domba kali.
sopan dia. Tapi kalau misalkan Islamnya diganggu, marah dia. Maka ketika Gaza, Palestina yang kemudian senantiasa dibombardir, meskipun kita di Indonesia marah. Kenapa bisa kita marahnya? Karena yang malahnya adalah akhlak Quran yang ada di dalam diri kita. Betul? Halo, assalamualaikum. Kenapa sih biasanya lemes banget kayak belum makan? Belum ada makan ya? Makan dong, nanti kamu sakit. Kamu gak bisa membiarin kamu sakit. Makanya aku nitip satu aja, mau segimana pun sulitnya kehidupan ini, please kamu jangan pacaran. Ada aku yang gak pengen kamu terluka. Ya, mending deketin Quran aja dulu. Baca, pelajari, hafalkan, amalkan. Yang kelima, baca, pelajari, pahami, hafalkan, amalkan. Yang keenam, perjuangkan. Saya ulangi, satu apa? Semuanya, hak Quran. Yang pertama, dibaca. Yang kedua, dipelajari. Yang ketiga, dipahami. Yang keempat, dihafalkan. Yang kelima, diamalkan. Yang keenam, diperjuangkan. Perjuangkan nilai-nilai Qurannya untuk senantiasa hidup di dalam hati kita, hidup di lingkungan kita, hidup di keluarga kita, hidup di bangsa kita, bahkan hidup kemudian di dunia ini. Maka yang marah tentang Gaza bukan cuma sekedar umat Islam, tapi siapapun yang punya kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Umat Islam ke depan insyaallah. Terakhir, izin. Tadi hak Quran, sekarang fungsi Quran. Fungsi Quran yang ada di Quran surat Yunus. Yang pertama, ya Quran surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmah wa rahmatul mu'minin. Yang pertama, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah. Quran ini sebagai mau'izah, sebagai kemudian teladan hikmah yang besar dari setiap kisah yang ada di dalam Quran. Belajar dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Yang berikutnya sebagai wasyifa'un lima fis sudur, sebagai obat bagi hati yang sakit. Kamu kalau terluka bukan dengerin lagu yang mellow, makin pengen bunuh diri. Kalau sakit hati, banyak kecewanya di dunia ini, jangan jauhin Allah, deketin Quran. Deketin Quran. Allah itu maha pencemburu. Allah gak suka ketika cinta kita yang satu dan satu-satunya justru kita berikan kepada yang selain dengan Allah. Hanya tertuju kepada Allah. Orang Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan, Allah menciptakan satu hati dalam diri manusia. Allah gak nyiptain dua hati dalam diri manusia. Satu hati ini satu dan satu-satunya, hanya mendapatkan kemudian cintanya Allah Subhanahu wa taala. Cintai istri karena Allah. Siapa yang mengkhianati istri, sejatinya dia bukan mengkhianati istrinya, tapi dia sedang mengkhianati Allah. Cintai suaminya. Ibu, halo, assalamualaikum. Gak boleh berbaik-baik kepada laki-laki lain kecuali suami sendiri. Siap? Gak boleh centil sama yang lain. Sama Pak RT, sosuan romantis. Bapak, silakan masuk dulu, Pak. Beneran masuk, gimana yuk? Repot, gak boleh. Ibu dandan lebih cantik di depan suami, gak boleh dengan suami orang lain. Dandan cantik di depan suami, pakai pakaian seksi di depan suami aja. Kalau mau zumba jangan di luar, malu.